Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber TOT, cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB, serta Bapak Ibu peserta pelatihan cara pembenihan ikan yang baik. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah terlimpahkan pada kita semua. Pada acara pelatihan cara pembenihan ikan yang baik ini, pada kesempatan ini kita akan secara khusus mendalami salah satu tahapan yang krusial di dalam siklus pembenihan ikan, khususnya ikan air tawar. Kami ambil topik pemijahan ikan nila. Mengapa pemijahan menjadi begitu penting? Karena dari sinilah awal mula kehidupan benih ikan, khususnya ikan nila, yang berkualitas akan kita hasilkan. Keberhasilan pemijahan akan sangat menentukan kuantitas dan kualitas benih yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan berdampak besar pada keberhasilan budidaya ikan nila secara keseluruhan. Ikan nila sebagaimana kita ketahui bersama merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang sangat populer, yang merupakan ikan ekonomis penting yang mempunyai nilai yang tinggi di Indonesia, terutama di wilayah kita, di tempat tinggal saya di Sidoarjo atau di Surabaya dan di Jawa Timur khususnya, dan juga di seluruh Indonesia pada umumnya. Ikan nila ini merupakan ikan yang sangat populer dan banyak peminatnya. Kemudian permintaan pasar yang terus meningkat menuntut ketersediaan benih ikan nila yang unggul serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teknik pemijahan ikan nila yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB akan menjadi suatu keharusan bagi kita semua. Jadi pelatihan ini hadir sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan praktek terbaik dalam melakukan pemijahan ikan nila. Ada 3 ciri-ciri induk ikan nila yang matanggonat yang perlu kita ketahui. Ini sebagai dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memilih induk ikan nila yang siap dipijahkan, kita perlu memperhatikan beberapa ciri fisiknya. Pada induk betina yang matanggonat, ciri yang paling mudah dilihat adalah perutnya yang membesar dan terasa lembek, dan saat kita raba secara perlahan. Selain itu, kita bisa lihat urogenitalnya akan terlihat kemerahan dan sedikit terbuka jika kita urut lembut ke arah anus. Ciri yang ketiga adalah jika kita tekan secara lembut perutnya ke arah anus, terkadang akan keluar sedikit cairan kekuningan yang menandakan telur sudah matang. Sedangkan pada induk yang jantan yang matanggonat, ciri utamanya adalah saat kita urut lembut perutnya ke arah anus akan keluar cairan yang berwarna putih susu. Induk jantan yang siap juga biasanya lebih agresif dan aktif untuk bergerak di sekitar area yang akan dijadikan sarang. Ciri ketiga yang bisa kita amati adalah papila urogenitalnya yang menonjol. Kemudian dalam pemijahan ikan nila ini ada 2 metode yang umum dilakukan.
Yang pertama adalah metode pemijahan secara alami, di mana induk jantan dan betina dibiarkan memijah sendiri di dalam kolam tanpa banyak campur tangan manusia. Kemudian metode yang kedua adalah metode semi buatan, dengan menekankan pada induk betina ikan nila yang sudah mengalami pemijahan secara alami dan sedang mengerami telurnya. Selanjutnya induk tersebut kita tangkap, kemudian mulutnya dibuka, telurnya dikeluarkan. Selanjutnya telur itu ditetaskan secara terkontrol, baik itu pakai corong atau pakai bak terkontrol atau akuarium yang terkontrol. Selanjutnya, secara ringkas, tahapan utama dalam suatu metode pemijahan ikan nila. Untuk metode yang alami, tahapan utamanya sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan induk jantan dan betina yang sudah matang gonad ke dalam kolam pemijahan dengan rasio yang tepat. Kemudian induk jantan akan membuat sarang di dasar kolam, terutama di dasarnya itu ada berpasir gitu. Induk betina akan bertelur di dalam sarang tersebut dan induk jantan akan membuahinya. Setelah itu, yang penting untuk kita ketahui adalah induk betina akan mengerami telur di dalam mulutnya atau mouth breather hingga menetas menjadi larva yang siap untuk dilepaskan. Kemudian salah satu contoh yang sangat penting dan berpengaruh terhadap salah satu faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan untuk pemijahan ini adalah water quality atau kualitas air. Terutama yang sini adalah suhu yang ideal untuk pemijahan ikan nila adalah sekitar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Selain itu, pH air juga harus dalam kisaran yang optimal, bisa antara 7 sampai 8,5. Kadar oksigen terlarut yang cukup juga sangat krusial agar induk tetap sehat dan telur dapat berkembang dengan baik. Jika kualitas air tidak terjaga, induk nila bisa stres dan gagal memijah, atau telur yang sudah dibuahi tidak menetas secara sempurna. Saya berharap melalui pelatihan ini Bapak Ibu peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif sehingga mampu meningkatkan keberhasilan pemijahan ikan nila di unit pembenihan ikan masing-masing. Dengan penerapan CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, yang tepat, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat menghasilkan benih ikan nila yang sehat, berkualitas dan ramah lingkungan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua para narasumber yang telah bersedia berbagi ilmunya, serta kepada seluruh peserta atas antusiasme dan kehadirannya. Semoga